Dorongan dan eksplorasi. Jaga jalur komunikasi tetap terbuka. Diskusikan minat, keterampilan, dan kekhawatiran mereka mengenai masa depan. Dorong mereka untuk mengeksplorasi berbagai bidang tanpa mendorong mereka pada jalur karir yang tidak mereka minati. Memberikan paparan terhadap peluang. Bantu mereka menemukan sumber daya untuk eksplorasi karir, seperti pameran karir, kuis online, atau lokakarya yang diselenggarakan oleh sekolah atau kelompok masyarakat. Atur wawancara yang bersifat informatif. Hubungkan mereka dengan para profesional di bidang yang mereka minati. Anda dapat menggunakan jaringan Anda atau menghubungi konselor sekolah untuk mengatur percakapan ini. Membangun keterampilan dan pengalaman. Mendukung partisipasi mereka dalam pekerjaan sukarela yang berkaitan dengan minat mereka. Hal ini akan memberi mereka pengalaman berharga dan menunjukkan bagaimana keterampilan mereka dapat digunakan dalam situasi dunia nyata. Mendorong keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan keterampilan yang dapat ditransfer seperti komunikasi, kerja tim, dan kepemimpinan. Kegiatan ini dapat mencakup klub, olahraga, organisasi mahasiswa, atau pekerjaan paruh waktu. Membantu mereka mendapatkan kesempatan magang atau pekerjaan sampingan untuk mengamati tindakan para profesional dan mendapatkan pengalaman langsung di bidang karir tertentu. Bimbingan dan dukungan. Program perguruan tinggi atau pelatihan. Diskusikan berbagai jalur pendidikan seperti gelar sarjana, community college, atau sekolah teknik. Bantu mereka meneliti program yang selaras dengan tujuan karir mereka. Perencanaan keuangan. Bicarakan tentang implikasi keuangan dari program kuliah atau pelatihan. Jelajahi pilihan beasiswa dan bantuan keuangan bersama-sama. Kolaborasi konselor sekolah. Bekerja sama dengan konselor sekolah mereka. Konselor adalah sumber daya yang berharga untuk perencanaan karir dan dapat memberikan panduan mengenai pilihan akademik dan jalur pendidikan. Ingat, peran Anda adalah menjadi pemandu yang suportif, bukan pengambil keputusan. Biarkan mereka mengambil kendali atas proses eksplorasi karir mereka sambil menawarkan dorongan dan dukungan. Jadi sukarela akan melakukan pilihan dengan kondisi dan keadaan keluarganya. Beberapa hal yang bisa kita jadikan bahan berdiskusi dengan anak-anak kita. A. Pendekatan dengan mengenal karakteristik anak. B. Tentang kegiatan apa yang paling disenangi atau dibenci. C. Kegiatan yang paling tidak disenangi. D. Membangun kesadaran pentingnya uang atau kesadaran akan uang. E. Tapi ingat segala sesuatu itu berproses, di mana uang bukan jaminan bahagia atau patokan akan kesuksesan. Ingat kita harus realistis tapi tidak menjadi materialistis. F. Tanyakan kamu mau jadi apa nanti? Dokter, pengusaha. G. Orang anak kita untuk mengenal dirinya sendiri apa kelebihan dan kekurangan? H. Melihat banyak kemungkinan pilihan pekerjaan yang paling diminati? I. Jangan memaksakan satu atau dua pekerjaan, atas kehendak sendiri, orang tua, pada anak kita. Ingat hal-hal yang dirasakan memaksa akan tidak enak. Begitu pula dengan putra-putri kita jika dipaksakan untuk suatu pekerjaan. J. Ketika anak kita sudah memilih suatu pekerjaan, tanyakan alasan kenapa ingin pekerjaan itu. Dibanding lainnya. K. Minta anak untuk mempersiapkan diri agar dapat memiliki pilihan pekerjaan A atau B atau D sebagai alternatif. L. Dengarkan dan arahkan. Jika bunda dan ayah ingin mengarahkan pada suatu pekerjaan, lakukan sebagai option dan lihat kemampuan kapabilitas anak kita. Apakah akan mampu atau tidak? Jika dirasa tidak mampu, jangan dipaksakan. Karena itu akan menjadi pendorong negatif bagi anak kita. M. Dorong anak kita untuk mencari informasi mengenai pekerjaan yang lainnya, jangan hanya terpaku satu atau dua opsi. N. Sebagai pertimbangan penting, jangan memaksakan kehendak orang tua kepada anak kita, beri kebebasan yang bertanggung jawab bagi putra-putri kita. O. Dorong anak kita untuk aktif membantu pekerjaan atau berorganisasi yang bermanfaat, atau magang di kafe atau toko buku, berjualan sesuatu atau lainnya. Ini sangat memberikan manfaat bagi mental anak agar mandiri, menghargai uang dan mempersiapkan masa depannya. Ingat jika dipaksakan maka selain anak tertekan, bisa stres. Ketika stres ini bisa memicu gejala perilaku buruk mudah diadaptasi. Akhirnya jika dipaksakan maka apabila ada sesuatu yang tidak sesuai biasanya menjadi alasan anak untuk menyalahkan orang tuanya. P. Ketika sudah berkomitmen untuk suatu pekerja, maka orang tua harus dapat mendorong anak agar dapat mencapainya. Memberi motivasi dan mengarahkan.
Ingatkan untuk menggapai karir impian ini butuh motivasi, disiplin, konsistensi, perjuangan juga 2R, berkoordinasi dengan guru BP, BK di sekolah jika ada hal yang dirasa perlu bantuan. Bantu dan dukung impian putra-putri kalian. Karena kesuksesan tidak hanya diukur oleh banyaknya uang, tapi kebahagiaan merupakan hal yang lebih menyenangkan. Masa depan penuh dengan ketidakpastian, namun menguasai keterampilan hidup tertentu adalah kunci untuk menjalani masa depan dengan sukses. Keterampilan ini terbagi dalam beberapa kategori utama. Pembelajaran dan kemampuan beradaptasi. Berpikir kritis. Mampu menganalisis informasi, berpikir kreatif untuk memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat akan menjadi hal yang sangat penting dalam dunia yang penuh dengan tantangan yang terus berubah. Ketangkasan belajar. Dengan dunia yang terus berkembang, kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru dengan cepat dan beradaptasi dengan situasi baru sangatlah penting. Literasi digital. Teknologi sudah terintegrasi erat ke dalam kehidupan kita. Memiliki keterampilan literasi digital yang kuat, termasuk mengetahui cara menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab, merupakan hal yang mendasar. Komunikasi kolaborasi. Komunikasi efektif. Mampu mengekspresikan diri dengan jelas secara lisan dan tertulis, serta secara aktif mendengarkan dan memahami orang lain, sangat penting untuk membangun hubungan dan bekerja secara kolaboratif. Keterampilan interpersonal. Kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang dan perspektif berbeda penting untuk kerja tim, kepemimpinan, dan menavigasi situasi sosial. Kolaborasi. Bekerja secara efektif dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama sangat penting di hampir semua bidang. Mengelola diri dan kesejahteraan Anda. Mengenal diri sendiri. Mengenali kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai Anda adalah kunci untuk membuat pilihan yang tepat dan menangani hambatan secara efektif. Mengatur waktu. Memprioritaskan tugas, mengatur waktu Anda secara efisien, dan memenuhi tenggat waktu sangat penting untuk tetap produktif dan mengurangi stres. Membangun ketahanan. Mampu pulih dari kemunduran dan menghadapi tantangan sangat penting untuk menavigasi naik turunnya kehidupan. Literasi keuangan. Akuntabilitas keuangan. Mempelajari cara membuat anggaran, menabung untuk masa depan, dan membuat pilihan keuangan yang cerdas sangat penting untuk stabilitas jangka panjang. Sales skill. Memahami cara menjual produk atau jasa untuk kebutuhan keuangan pribadi atau bisnis. Dengan mengasah keterampilan hidup yang penting ini, siswa sekolah menengah atas akan diperlengkapi dengan baik untuk sukses dalam jalur karir apapun yang mereka kejar di masa depan. Cara orang tua mempersiapkan karir anak remaja. Mempersiapkan remaja untuk karir masa depan mereka melibatkan membekali mereka dengan beragam keterampilan, pengalaman, dan sikap yang akan memungkinkan mereka untuk berkembang di dunia profesional. Berikut adalah beberapa strategi efektif yang dapat diterapkan orang tua. Menumbuhkan keunggulan akademik. Mendukung tujuan akademik. Membantu remaja dalam menetapkan dan mencapai tujuan akademik mereka. Dorong mereka untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, mengatur waktu mereka secara efektif, dan tetap teratur. Memperkenalkan STEM dan seni liberal. Mendorong pendidikan menyeluruh yang mencakup mata pelajaran STEM, sains, teknologi, teknik, matematika, dan seni liberal. Hal ini akan memupuk pemikiran kritis dan kemampuan memecahkan masalah mereka. Mendorong partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Klub dan olahraga. Memotivasi remaja untuk terlibat dalam klub, olahraga, atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang meningkatkan keterampilan kerja tim, kepemimpinan, dan manajemen waktu. Tekankan pelayanan masyarakat. Dukung keterlibatan mereka dalam inisiatif pelayanan masyarakat, karena hal ini membantu menumbuhkan empati, tanggung jawab sosial, dan kesadaran akan tujuan. Ingat, dengan menerapkan strategi ini, orang tua dapat memainkan peran penting dalam mempersiapkan remaja untuk karir masa depan mereka. Menumbuhkan soft skill. Tingkatkan komunikasi. Bekali mereka dengan keterampilan komunikasi yang efektif, seperti teknik berbicara di depan umum dan menulis. Kembangkan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Libatkan mereka dalam aktivitas yang merangsang pemecahan masalah dan berpikir kritis, seperti teka-teki, permainan strategis, dan diskusi tentang beragam topik. Master manajemen waktu.
Bantu mereka dalam mengembangkan keterampilan manajemen waktu dengan menemukan keseimbangan antara kegiatan sekolah, pekerjaan, dan waktu luang. Perkenalkan eksplorasi karir. Memberikan konseling karir. Atur sesi konseling karir untuk membimbing mereka dalam memahami jalur karir yang berbeda dan kebutuhan mereka. Menawarkan job shadowing dan magang. Memfasilitasi peluang job shadowing atau magang untuk memberikan pengalaman praktis di dunia nyata. Mendorong wawancara informasional. Memotivasi mereka untuk melakukan wawancara informasional dengan para profesional di bidang minat mereka. Ajarkan literasi keuangan. Ajarkan penganggaran. Didik mereka tentang penganggaran, tabungan, dan teknik pengelolaan uang yang efektif. Jelaskan pemahaman kredit. Tekankan pentingnya nilai kredit dan ajarkan manajemen kredit yang bertanggung jawab. Perkenalkan dasar-dasar berinvestasi. Biasakan mereka dengan konsep dasar investasi dan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Menumbuhkan literasi digital. Kemahiran dalam alat. Pastikan mereka terampil dalam menggunakan alat dan platform digital penting yang biasa digunakan di lingkungan profesional. Citra online. Mendidik mereka tentang cara mempertahankan kehadiran online yang profesional, seperti memanfaatkan LinkedIn dan jaringan profesional lainnya. Advokat paparan kerja. Peran paruh waktu. Mendukung posisi paruh waktu untuk menanamkan etos kerja dan penghargaan dalam menghasilkan uang. Pekerjaan relawan. Memperjuangkan peluang relawan untuk mendapatkan pengalaman berharga dan memperluas jaringan mereka. Memimpin dengan memberi teladan secara profesional. Etos kerja yang kuat. Tunjukkan etos kerja yang berdedikasi dan profesionalisme dalam karir Anda sendiri. Keterampilan berjejaring. Gambarkan pentingnya berjejaring dengan memperkenalkan mereka pada koneksi profesional Anda dan berbagi bagaimana jaringan telah memajukan karir Anda. Bantuan dalam penetapan dan perencanaan sasaran karir. Bimbingan karir. Membantu dalam menetapkan tujuan karir jangka pendek dan jangka panjang dan mengembangkan strategi praktis untuk mencapainya. Pantau kemajuan. Secara teratur menilai kemajuan mereka dan membantu dalam mengubah rencana mereka bila diperlukan. Mendorong mengejar pendidikan tinggi dan pembelajaran berkelanjutan. Dukungan perguruan tinggi. Memberikan panduan dalam memilih perguruan tinggi dan menavigasi proses pendaftaran, menekankan pentingnya pendidikan lebih lanjut. Pertumbuhan seumur hidup. Menumbuhkan pola pikir untuk terus belajar dan mengembangkan diri, memotivasi mereka untuk selalu memperluas pengetahuan dan keterampilan. Mengutamakan kesejahteraan mental dan emosional. Membangun ketahanan. Mendidik tentang teknik ketahanan dan manajemen stres untuk mengatasi tantangan akademik dan profesional. Keseimbangan dalam hidup. Soroti pentingnya menjaga keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mendukung harapan yang realistis. Realisme karir. Selidiki kepraktisan berbagai jalur karir, termasuk potensi hambatan dan kemunduran. Kembangkan kesabaran dan ketekunan. Promosikan nilai-nilai kesabaran dan ketekunan, bantu mereka memahami bahwa mencapai tujuan karir memerlukan waktu dan dedikasi. Orang tua sangat memainkan peran penting dalam membentuk karir masa depan remaja mereka dengan berpartisipasi aktif dalam domain ini. Dengan melakukan hal ini, mereka dapat membantu remajanya memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap penting yang dibutuhkan untuk unggul dalam profesi pilihan mereka. Terlebih Gen Zilenial dan Gen Z ini mempunyai keunikan generasi, jadi diperlukan perlakuan yang berbeda dan disesuaikan agar dapat mendukung mereka dalam mencapai karir impian agar sukses serta memberikan manfaat buat diri, keluarga dan masyarakat banyak juga. Amin. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.